Bapak Gubernur, kemudian juga Bapak Wali Kota, bahkan Presiden sekalipun bisa meluruskan ini. Ingin memberikan tantangan kepada Kang Deddy agar memberikan standarisasi para penceramah di panggung-panggung. Beres dibanding kepala daerah merangkap konten kreator. Kan ada tuh. Siapa? Yang itu, yang di Jawa Barat. Oh enggak lah. Sampah, bangunan liar. Beliau langsung turun ke lapangan, langsung tahu titik permasalahan. Senang seandainya. Dan saya iri punya gubernur. Jawa Barat, Deddy Mulyadi ketahuan belum membayar pajak mobil Lexus miliknya dari unggahan salah satu akun di media sosial. Aparat untuk benar, kinerjanya buruk, nonaktif. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dhani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya. Terkait dalam upaya pemberantasan premanisme, Satgas akan memprioritaskan ya penanganan di 9 titik rawan yang selama ini menjadi pusat aktivitas premanisme. Yang pertama, kawasan industri dan perusahaan yang rentan terhadap preman. 2. Pungutan pada pabrik di badan jalan. Dan ketiga, intervensi terhadap proyek-proyek pemerintah. Yang keempat, jatah preman atau disebut japrem ya di pasar tradisional dan pasar tumpah. Dan yang kelima, terminal dan jalur angkutan yang terkena retribusi ilegal dengan modus jual deret. 6. Kelompok geng motor yang meresahkan warga. Yang ketujuh, pengamen yang meminta uang secara paksa ya. Yang kedelapan, preman yang menjadi backing pangkalan atau trayek tertentu. Dan yang terakhir, jalur logistik kendaraan berat di perbatasan kota seperti kawasan Cibiru ya. Hal di atas sudah menyampaikan ya, tidak ada keterkaitan dan penyebutan satu lembaga yang disebut ormas, baik itu LSM, GRIP ataupun GIPAS, dan banyak organisasi lainnya. Tapi banyak sekali yang kepanasan terkait peraturan Satgas anti premanisme ini. Dari beberapa poin di atas sudah jelas ya, tidak satu pun poin mengarah ke satu lembaga organisasi manapun. Mari kita simak videonya. Pembentukan Satgas anti premanisme adalah sebuah langkah bagaimana rasa takut masyarakat hilang. Yang ada adalah rasa nyaman dan rasa aman. Sehingga tindakan-tindakan aparat diperlukan sikap-sikap lugas dan berani untuk melakukan tindakan-tindakan preventif agar kegiatan yang meluas tidak terjadi. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok adalah fakta bahwa menghadapi aksi-aksi tersebut bukan persoalan yang mudah. Langkah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau KDM, dalam membentuk Satgas anti premanisme menuai perhatian tajam dari organisasi masyarakat DPP Grip Jaya. Meskipun Grip Jaya mengapresiasi semangat pemberantasan premanisme, mereka menyoroti bahwa kebijakan tersebut berisiko melampaui batas kewenangan seorang kepala daerah dan dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi antar lembaga. Dalam pernyataannya, Grip Jaya menegaskan bahwa penindakan terhadap premanisme merupakan ranah aparat kepolisian, bukan kepala daerah. Kami mendukung semangat melawan premanisme. Tapi soal penindakan, itu domainnya polisi. Jangan sampai niat baik justru menabrak aturan, ujar perwakilan Grip Jaya. Mereka menyayangkan pernyataan-pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi yang dinilai terlalu agresif dan berpotensi provokatif, seolah-olah mengambil alih tugas penegak hukum. Grip Jaya mengingatkan bahwa komentar dan tindakan semacam ini bisa memperkeruh suasana dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Statement seperti itu seolah melompati pagar institusi. Padahal, setiap institusi punya perannya masing-masing yang diatur oleh hukum. Jangan sampai tumpang tindih ini malah mengganggu kondusivitas daerah, lanjut Grip Jaya. Lebih lanjut, kritik ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya melawan premanisme. Sebaliknya, Grip Jaya justru menyerukan agar penanganan premanisme dilakukan secara profesional, melalui koordinasi dan sinergi yang jelas antara Pemda dan kepolisian. Pemerintah daerah diminta fokus pada akar masalah, seperti pembinaan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pelayanan publik yang bisa menekan lahirnya praktik premanisme. Kalau gubernur turun tangan dalam ranah kriminal tanpa dasar hukum yang kuat, bagaimana nanti peran kepolisian?
Perlu ada batas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih otoritas, tegas mereka. Grip Jaya menutup pernyataannya dengan pesan yang lugas namun konstruktif. Kami tidak menolak upaya melawan premanisme. Tapi cara dan jalurnya harus tepat. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder karena salah kaprah soal kewenangan. Bahwa yang beredar sekarang ya, bahwa ormas itu adalah premanisme, pemalakan, kekerasan, anarkisme, dan kita bilang bahwa itu oknum, ya, itu bisa dibedakan antara oknum dan memang pure ormas. Kalau bicara ormas berarti Muhammadiyah, NU itu adalah ormas. Gitu. Nah ini adalah oknum dan saya berharap bahwa Bapak Gubernur, kemudian juga Bapak Wali Kota, bahkan Presiden sekalipun bisa meluruskan ini, bahwa tidak semua ormas itu adalah anarkisme. Banyak ormas-ormas yang memang mereka punya peran di masyarakat, membantu masyarakat. Satu contoh, ketika ada bencana alam, kami ormas salah satu yang turun langsung membantu masyarakat. Apakah ini dibilang premanisme? Apakah ini dibilang anarkisme? Tidak. Jadi tidak semua ormas image-nya jelek, ya. Jadi saya berharap kebijaksanaan dari gubernur, kemudian juga dari wali kota dan bahkan presiden sekalipun untuk meluruskan bahwa tidak semua organisasi masyarakat itu negatif, jelek, tidak patut dicontoh. Terima kasih. Ya intinya kalau tidak merasa menjadi ormas yang tidak premanisme ya diam saja ya, dan lakukan apa yang semestinya dilakukan. Ya sampean tinggal buktikan saja kalau memang kerjanya untuk membantu warga masyarakat. Karena warga sekarang makin pintar ya, bisa menilai. Jadi tidak harus kuar-kuar, tidak harus mengklaim ya, karena yang merasakan semua itu adalah masyarakat ya. Oke guys, kita lanjut. Untuk Kang Deddy Mulyadi, saya Mahesa Albantani dan saya sampaikan ini saat live disaksikan oleh 484 orang. Ini Kamis malam Jumat tanggal 17 April. Yang ingin saya sampaikan, ingin memberikan tantangan kepada Kang Deddy agar memberikan standarisasi para penceramah di panggung-panggung. Namun untuk siapa yang menyeleksi serahkan sepenuhnya ke MUI. Kang Deddy jangan mempengaruhi juri dan MUI untuk menyeleksi. Buat standarisasi. Minimal mubalik yang di panggung-panggung itu yang bisa baca kitab, yang benar-benar menguasai baca kitab, yang ngerti agama. Itu tantangan saya kepada Kang Deddy Mulyadi. Coba kalau belum se-Indonesia terlalu luas, minimal Jawa Barat. Coba saya tantang Kang Deddy Mulyadi untuk membuat standarisasi mubalik di Jawa Barat dulu. Kalau itu berhasil, insya Allah akan dicontoh mungkin oleh Bapak Prabowo yang terhormat. Standarisasi mubaligh. Tak perlu imam, kepanjangan imam. Mubaligh. Siapa yang memberikan standar, siapa yang menguji, MUI. Itu Kang Deddy Mulyadi. Namun sekali lagi tak perlu Kang Deddy mengintervensi MUI. Sepenuhnya serahkan ke MUI. Seperti minimal harus menguasai 2 bahan pokok alat. Gitu loh. MUI nanti yang menguji. Saya kira itu saja buat Kang Deddy ya. Semoga suara ini sampai kepada Kang Deddy Mulyadi, dan kalau sampai Kang Deddy berhasil dan efeknya ke rakyat, ke umat, maka insya Allah nanti pimpinan pusat akan meniru ini. Itu saja buat Kang Deddy Mulyadi. Kurang lugas ya kalau menyampaikan itu tantangan, ya seharusnya bukan tantangan lah, lebih bijak usulan ya. Karena kalau tantangan itu ya berarti menantang ya. Oke, kita lanjut. Maksudnya Erwin tuh gini loh, Bang. Kok beda ya kerjanya Mas Pram itu kok senyap tapi beres dibanding kepala daerah merangkap konten kreator. Kan ada tuh. Siapa? Yang itu, yang di Jawa Barat. Oh enggak lah. Itu teman-teman Mas Ciko juga. Langsung minum. Ada komentar Bang? Enggak. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy ini kan gini. Itu kan gue baca di komen TikTok begitu. Setiap pemimpin ini punya stylenya sendiri. Ya, Kang Deddy ini kan juga style begini bukan baru karena jadi gubernur. Waktu di Purwakarta juga begitu. Dan hasilnya juga memuaskan untuk warga Purwakarta gitu. Jadi menurut saya punya style sendiri, dan
tipe masyarakatnya pun berbeda. Jawa Barat dengan orang Jakarta ini kan beda gitu. Ya, mungkin ada yang memang harus betul-betul sering ketemu dengan pemimpinnya untuk bisa berubah, untuk bisa lebih semangat gitu. Kalau orang Jakarta kan banyak sekali kesibukannya sehingga nggak perlu juga terlalu sering bersentuhan langsung dengan pemimpinnya. Tapi pada prinsipnya saya melihat kesamaannya ada di antara keduanya, di mana ya sama-sama ingin membangun provinsinya sebaik mungkin dan memajukan warganya, meningkatkan kesejahteraan warga. Beda style aja, beda gaya aja. Jawaban aman. Kalau teman, KDM ini kan sahabat saya juga. Sukses Pak Deddy Mulyadi. Oke. Saya warga Jawa Tengah mendukung panjenengan bekerja. Jangan takut premanisme. Jangan takut orang-orang yang akan merongrong pemerintahan sampean, karena sampean layak untuk diperjuangkan. Gubernur Jawa Barat. Setelah dilantik itu langsung gas. Semua diberesi, sampah, bangunan liar. Beliau langsung turun ke lapangan, langsung tahu titik permasalahan. Senang. Seandainya, dan saya iri punya gubernur, saya orang Jawa Tengah. Beruntunglah teman-teman saya, saudara-saudara saya yang tinggal di Jawa Barat. Oke lah, analisanya 2029 akan bagaimana? Saya maunya si RI1, KDM. KDM maunya RI1. Saya maunya. Seandainya nih, Gibran RI1, KDM RI2. Pilih, karena di situ ada KDM. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketahuan belum membayar pajak mobil Lexus miliknya. Dari unggahan salah satu akun di media sosial, diketahui data resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 19 April tahun 2025, mobil mewah itu tercatat sebagai Lexus LX 600 4x4 AT keluaran 2022. Mobil itu memiliki pasaran harga 1,9 miliaran, kemudian yang mencuri perhatian publik yakni, ternyata mobil itu menunggak pajak. Meski STNK Lexus tersebut masih berlaku hingga 19 Januari tahun 2029, namun status pajak kendaraannya sudah melewati masa jatuh tempo yaitu 19 Januari tahun 2025, total keseluruhan yang harus dilunasi mencapai 41.794.200. Menurut Deddy Mulyadi, dirinya sengaja menunggak pajak karena sedang proses mutasi dari Jakarta ke Jawa Barat. Deddy Mulyadi tidak mau membayar pajak untuk warga Jakarta. Ia ingin membayar pajak untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tetapi di satu sisi kita memberikan apresiasi, tetapi juga kita memberikan kritik. Kenapa hal ini saya juga harus berikan kritik kepada Gubernur Jawa Barat, yang dimana kebijakannya itu melarang adanya study tour. Ya, dan kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Baik TK, SD, SMP maupun juga SMA, maupun juga sederajat. Pertanyaan saya adalah sederhana, karena memang kemudian kebijakan ini diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Saya tidak mengatakan kebijakan yang diikuti secara latah, tetapi harus dipertimbangkan dan dikaji dengan cermat. Apa yang saya maksudkan di sini adalah jangan sampai kemudian ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang lain. Apa yang saya maksudkan kerugian? Semisal ada sekolah yang sudah terlanjur dia booking sebelum atau jauh hari sebelum ketentuan atau kebijakan itu diterapkan. Atau ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan booking terhadap gedung. Tentu dalam booking di semua tempat itu ada yang disebut dengan down payment. Ini yang harus juga menjadi perhatian serius dari Pak Gubernur ataupun juga
pemerintah-pemerintah daerah lain yang mengikuti hal ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian pelarangan itu secara serta-merta ya bersifat komunal tanpa toleran dan lain sebagainya? Bagaimana kalau sekolah yang jurusan perhotelan, sekolah yang jurusan pariwisata, yang mereka harus memahami tentang dunia pariwisata? Apakah juga pertanyaannya, kalaupun memang bahwa kegiatan itu perlu, ya misalkan ya adanya pariwisata yang memang betul-betul ini edukatif misalkan, ini yang juga perlu dikaji. Jangan sampai kemudian, karena mungkin ada beberapa sekolah yang kemudian secara extremely, katakanlah seperti itu, atau menggunakan itu sebagai sesuatu yang terselubung. Berikanlah itu pembinaan itu, ya, berikan pembinaan itu, ya, jangan kemudian programnya dihapuskan. Tetapi oke lah, saya memberikan apresiasi, tetapi juga saya memberikan kritisi. Agar apa? Agar segala sesuatunya sifatnya adalah adil, ya. Semua kebijakan itu ketika itu diniatkan nawaitunya baik, harus dilaksanakan dengan baik, dan tujuannya adalah keadilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ieu teh ku Pak Dedi teh geus dibaheula keur zaman kuring anggota DPR sababaraha kali ngajak kacamat urang rapikeun teu metu. Karada ulah, camat teh karada ulah. Tuh, bener teh? Ngomong we sigan hareuh merkeun gitu-gitu ku gubernur belagu kabeh teh. Bener teh? Careka bupati. Camat-camat untuk berfungsi anu eueuh ka daek, eueuh ka wali eureunkeun. Bener teh? Bupati Subang kudu boga aparat nu tanginas, nu leber wawanen, nu wanian, lain aparat anu hayangna ukur naik tunjangan nunggu tapi eueuh ka daek. Bener teh? Kuring nataan jalan di mimiti lembur pakuan tapi kamu tersugan aya aparat nu datang eueuh. Minta PU Subang ngababat jukut di Lebak Siuh tamentu. Minta PU pangbabatkeun jukut ulah ku aing wae ku sia da ieu jalan kabupaten datang limaan tengah poe geus barari aparat kudu dibenerkeun kudu dirombak. Kinerjana buruk. Duit wae runtah kabelang dan di mana cai kiruh di mana pabur rantas mangkake weuh ajena di ayeuna dipimpinku bupati anyar gubernur anyar aparat itu bener kinerja buruk naon aktif. Ngabongkar bangunan pimpinanna laleungit. Anak buahna we dihareup di ojok-ojok pamimpin teu meunang. Mundur sasiku meja satu kelang beas di lapangan pekerjaan. Kena geus anggeus lapor. Bupati beres siap, bupati beres siap ku anak buah siap. Bener teh? Aparat di lapangan bantuan, bere uang saku sok berkorban pamimpinna. Kitu meh semangat. Eta cara mimpin. Subang hayang maju teh? Hayang ngabret teh? Lamun hayang ngabret, benerkeun aparat birokrasi na kudu ngabret dari aparat fungsi. Ya? Era teh gubernur kudu turun kieu. Kunaon ieu teh bangunan paburantang diantep. Deket denong sakitu paburantang aparat sakitu robana ngajar dong. Benar teh? Kumaha teh? Urang Batu Sari teu kabagian cai tapi ka ayeuna rapat we ngaduh. Teu kabagian cai kan urang Batu Sari. Teu bisa nyawa. Kunaon teu bisa nyawa teu kabagian cai? Hiji drainase aliran sungai nu rusak, nu kadua di tokohna dipake balong kabeh. Kudu dibenerkeun. Cai lain nu milik pribadi, cai nu
negara kudu bisa ngatur cai. Kieu cara mimpinnya. Nah, dipimpin ku Deddy Mulyadi, rakyat nu bager dituturkeun, rakyat nu teu nurut ditinggalkeun. Siap? Siap? Dibere 5 jutaan diterima, dibere teu paduli, poe dibongkar kabeh anger. Siap? Oke? Oh, bupati nyarita. Singgala. Singgala. Pegawai kembali pecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun termasuk di Pantura ayah insya Allah dan lagi terus pada diberesan tuh tak kenapa gubernur turun sendiri ya itu urusan telopa aman Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Indramayu kan dirapikan kabeh para bupati seluruh Jawa Barat mulai bertindak, bergerak, tata Jawa Barat, rapikan, bersihkan. Bersihkan dari premanisme, bersihkan dari rakyat menggedol, bersihkan dari aparat yang tidak bisa bekerja dengan baik. Aparat